Halo teman-teman Universitas Terbuka. Saat ini kita sedang berada di tahun 2022, yang berarti kita sudah 2 tahun berjuang melawan pandemi COVID-19, terhitung sejak masuknya di Indonesia pada tahun 2020. Pandemi COVID-19. Saya yakin yang terlintas di pikiran Anda saat mendengar kata-kata ini adalah hal-hal mengerikan yang selama ini kita alami selama masa pandemi ini. Dampak-dampak negatif yang terjadi akibat adanya pandemi ini. Mulai dari kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah ataupun universitas secara daring yang tentunya tidak berjalan begitu efektif jika dibandingkan dengan pembelajaran secara luring. Selain dunia pendidikan, di dunia pekerjaan pun begitu, sama-sama mendapatkan dampak negatif dari pandemi ini. Semakin sulitnya mendapatkan pekerjaan dan bahkan di Indonesia, terdapat beberapa perusahaan yang pada akhirnya melakukan pemberhentian karyawan secara besar-besaran akibat dari pandemi COVID ini. Di balik sebuah ujian, pasti ada hikmahnya. Pernahkah kata-kata tersebut terlintas di pikiran Anda saat sedang membicarakan pandemi COVID-19? Semua perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar kita membuat kita harus bisa beradaptasi dengan hal tersebut, beradaptasi dengan perubahan tersebut. Social distancing, physical distancing, membuat semua kegiatan-kegiatan kita yang dilakukan di rumah harus serba dibatasi. Salah satu contohnya seperti yang sudah saya bicarakan sebelumnya. Kegiatan belajar mengajar yang harus dilakukan secara daring dari rumah. Lalu apa dampak positifnya dari hal tersebut? Johnny G. Plate, selaku Menteri Kominfo atau Komunikasi dan Informasi, mengatakan bahwa Indonesia mengalami peningkatan di sektor informasi dan komunikasi secara berturut-turut di tahun 2021 sebanyak 8,72%, 6,87%, dan 5,51%. Yang artinya, Indonesia mengalami percepatan transformasi digital sejak adanya COVID-19. Hal tersebut bisa terjadi tentunya berawal dari kita semua yang mengharuskan melakukan segala kegiatan kita secara daring, secara online melalui teknologi digital. Sempitnya dan semakin sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan hingga pemberhentian karyawan di beberapa perusahaan membuat para pebisnis baru bermunculan. Mereka menggunakan kesempatan di balik adanya pandemi COVID ini untuk menciptakan bisnis-bisnis kreatif, improvisasi terhadap produk mereka yang tiada habisnya. Salah satu contohnya, masker, yang sekarang menjadi kewajiban bagi kita semua untuk menggunakannya, yang awalnya kita hanya bisa menggunakan seperti biasa, dengan penampilan yang biasa-biasa saja, kini sudah tidak lagi. Sudah banyak aksesoris-aksesoris untuk masker, yang kini sudah dijual di mana-mana. Itu adalah salah satu contoh dari adanya improvisasi di bidang bisnis sejak adanya COVID-19 ini. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa jumlah usaha yang menggunakan sistem daring atau online di Indonesia telah mencapai 2,36 juta unit di tahun 2020. Yang mana hal tersebut sudah mencapai 25,25% dari total bisnis tahun lalu yang ada di Indonesia. Lalu, Google, Temasek, Ben & Co. mendapatkan hasil riset mereka bahwasannya gross market value di Indonesia dari ekonomi digital telah mencapai angka 70 miliar US dollar di tahun 2021. Hal itu menjadi bukti bahwasannya pandemi COVID-19 selain membawa dampak negatif, juga membawa dampak positif untuk kita semua, terutama untuk Indonesia. Lalu bagaimana kalau misalkan Indonesia tidak mengalami pandemi COVID-19? Hal-hal tersebut belum tentu terjadi kepada kita semua. Mungkin saja terjadi, tapi tidak dalam jangka waktu yang begitu cepat seperti yang sudah kita alami. Jangan mudah menyerah dan teruslah berinovasi di berbagai situasi. Jaga kesehatan agar segala kegiatan bisa tetap berjalan dengan lancar. Saya, Arifah Bagna Saidah, mahasiswi program studi manajemen dari Universitas Terbuka, mohon pamit undur diri, sampai jumpa.